Assalamualaikum. Selamat datang di Radio Malam. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Karena malam ini, cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdiri megah sebuah toko mebel yang sudah puluhan tahun beroperasi. Namanya Mebel Barokah Jaya. Toko itu tak asing di kalangan warga, sebab sudah berdiri sejak zaman orang tua mereka. Pemiliknya kini adalah seorang pria paruhbaya yang dikenal sopan, religius, dan pekerja keras, Haji Iman. Haji Iman berusia 50 tahun. Tubuhnya masih tegap, meskipun rambutnya sudah mulai memutih di sisi-sisi pelipis. Setiap hari ia datang ke tokonya lebih pagi daripada karyawannya sendiri. Ia turun langsung ke bengkel, memeriksa kayu, mengetes kekuatan lemari, bahkan ikut mengangkat barang jika perlu. Baginya, kerja itu ibadah. Mebel Barokah Jaya bukan usaha sembarangan. Ini adalah usaha warisan dari ayahnya, almarhum Pak Kadir, yang dulu juga dikenal sebagai pengrajin mebel jempolan. Dari kecil, Iman sudah dikenalkan dengan aroma kayu jati, suara mesin serut, dan tumpukan serbuk gergaji. Ia tumbuh dengan bangga meneruskan usaha keluarganya. Istrinya, Hajah Naba, adalah perempuan anggun namun tegas. Ia ikut membantu mengelola bagian keuangan dan pemesanan. Mereka dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan penuh semangat. Rumah tangga mereka sederhana namun tampak bahagia. Namun seperti banyak pasangan lain, mereka punya satu kerinduan besar, anak. Selama bertahun-tahun menikah, mereka belum dikaruniai keturunan. Hari-hari berlalu seperti biasa. Namun sekitar 2 tahun belakangan, Haji Iman mulai merasakan adanya perubahan di lingkungan bisnisnya. Di ujung jalan yang sama, tak jauh dari tokonya, berdiri sebuah toko mebel baru dengan nama mencolok, Mebel Al-Falah. Pemiliknya adalah seorang pengusaha muda yang juga dikenal agamis, Haji Wahid. Awalnya Haji Iman tidak merasa terancam. Persaingan itu hal biasa dalam dunia usaha. Tapi perlahan-lahan, pembeli yang dulu setia ke Barokah Jaya mulai beralih ke Al-Falah. Bahkan pelanggan lama yang dulu suka memesan dalam jumlah besar seperti penginapan dan sekolah-sekolah swasta, mulai memesan dari Haji Wahid. "Pak, pelanggan dari Pondok An-Nur pindah ke toko seberang. Katanya lebih murah dan pengerjaannya cepat," lapor salah satu karyawan suatu pagi. Haji Iman hanya mengangguk. "Kita jangan ikut-ikutan banting harga, kualitas tetap nomor 1. Namun hatinya tidak tenang. Ia mulai merasa terganggu. Ia memperhatikan bahwa dalam waktu singkat, toko Haji Wahid berkembang pesat. Gudangnya bertambah, jumlah karyawannya meningkat, dan pelanggannya makin banyak. Bahkan ada desas-desus bahwa Haji Wahid akan membuka cabang di kota sebelah. Suatu malam, saat sedang menghitung pembukuan, Hajah Naba bicara dengan nada setengah kesal. "Mas, kita ini kerja siang malam, bahkan sampai salat duha pun kadang ditinggal karena kerjaan. Tapi kenapa yang laris justru dia? Aku mulai curiga jangan-jangan ada sesuatu di balik itu." Haji Iman diam. Ia pun sebenarnya berpikir hal yang sama. Namun ia masih berusaha berpikir positif. "Kita nggak boleh suudzon, Bu. Rezeki itu dari Allah." Tapi kegelisahan itu tak juga reda. Beberapa minggu kemudian, Haji Iman mulai bermimpi aneh. Ia bermimpi berada di hutan lebat, dikejar bayangan hitam. Di tengah hutan itu, ia melihat toko mebelnya terbakar, sementara sosok mirip dirinya tertawa, dengan mata merah menyala. Saat bangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya terengah-engah. Dan entah kenapa, malam itu ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut kamar. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pagi harinya, Hajah Naba mulai menyulut topik lama yang sebelumnya sempat mereka hindari. "Mas, aku punya kenalan. Dia orang pinter, tapi bukan dukun sembarangan. Dulu dia bantu saudaraku waktu usaha mereka hampir bangkrut. Mas mau ketemu?" Haji Iman menatap istrinya lama. Biasanya ia akan langsung menolak usulan seperti itu. Tapi kali ini,
ia hanya menjawab pelan, "Nanti, kita pikirkan lagi." Dan sejak hari itu pikiran tentang jalan pintas mulai tumbuh di benaknya. Ia tak tahu bahwa satu keputusan itu akan menjadi awal dari kehancuran. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali seperti ingin membelah langit. Di dalam rumah bercat krem milik Haji Iman, suasana terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Hajah Naba duduk di ruang makan, menatap gelas teh yang tak disentuhnya sejak tadi. Di seberangnya Haji Iman memandangi hujan dari balik jendela. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka selama beberapa menit. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang menemani keheningan. Akhirnya, Hajah Naba angkat bicara dengan suara pelan namun tegas. "Mas, aku sudah hubungi kenalanku. Katanya kita bisa ketemu besok malam." Haji Iman tidak langsung menjawab. Ia tahu betul siapa yang dimaksud istrinya. Orang itu bukan ustaz, bukan motivator bisnis, tapi orang yang sering disebut-sebut punya ilmu dari leluhur. Kata orang bisa buka jalan buat usaha yang seret, tapi semua tahu ada harga yang harus dibayar. Apa kita benar-benar mau lewat jalan itu, Bu? Tanya Haji Iman lirih, matanya masih menatap keluar. Kita ini sudah berusaha dengan cara biasa, Mas. Tapi lihat hasilnya. Haji Wahid itu baru buka 2 tahun, tapi omzetnya bisa lipat-lipat. Kalau kita terus seperti ini, usaha peninggalan almarhum, Bapak bisa gulung tikar. Kalimat terakhir itu menusuk hati Haji Iman. Usaha ini bukan miliknya saja, ini warisan, nama baik keluarga, sumber nafkah puluhan karyawan. Tak terhitung berapa orang yang hidup dari toko Barokah Jaya. Akhirnya, tanpa menjawab, ia mengangguk pelan, dan malam itu keputusan telah dibuat. Keesokan malamnya, mereka berdua berangkat ke desa di pinggiran lereng gunung. Sekitar 2 jam perjalanan dari kota. Hajah Naba menyetir sendiri, sementara Haji Iman duduk diam di samping, hanya sesekali melirik ke jalan yang mulai menyempit. Lampu-lampu jalan menghilang, udara terasa lembab. Dan entah kenapa Haji Iman merasa seperti ada yang mengikuti mereka dari belakang, meski tak ada kendaraan lain. Sesampainya di desa itu mereka disambut seorang pria tua berambut panjang beruban, memakai sarung batik dan baju lusuh. Ia dikenal dengan nama Mbah Sarno. Rumahnya kecil, terbuat dari kayu gelap, dan di pekarangannya banyak tumbuhan aneh, pohon-pohon kecil dengan bunga berwarna ungu, serta dupa menyala di beberapa sudut. Astagfirullah, lirih Haji Iman saat mencium aroma menyengat campuran kemenyan dan bunga kenanga. Namun, ia tetap masuk. Di dalam rumah suasana makin aneh. Ada suara lonceng kecil yang berbunyi pelan, padahal tak ada angin. Dindingnya penuh rajah-rajah kuno dan potret tokoh-tokoh berjubah hitam. Mbah Sarno duduk bersila di tikar pandan, menatap tajam ke arah mereka. Sampaian datang bukan cuma karena iri, tapi karena sudah melihat kehancuran mendekat, ujar Mbah Sarno tanpa basa-basi. Haji Iman terdiam. Hajah Naba menggenggam tangan suaminya, memberi isyarat agar jujur. "Kulo, saya hanya ingin toko kami kembali seperti dulu. Bahkan lebih dari itu, tapi tanpa melanggar syariat Mbah." Mbah Sarno tertawa kecil, suaranya serak. "Heh, nak, kalau sampeyan ingin hasil luar biasa, tapi maunya cara biasa, ya mimpi saja selamanya. Dunia ini bukan tempat orang sabar dapat piala. Yang cepat dan kuat, itu yang menang." Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari balik kain lusuhnya. Sebuah boneka kecil dari kain kafan, dengan wajah digambar pakai arang. Lalu ia membentangkan lembaran daun lontar, dan mulai membaca sesuatu yang tidak bisa dimengerti. "Sampeyan 2 bisa dapat kekayaan 7 turunan, tapi harus ada tumbal. Bukan dari kalian, bukan dari keluarga kalian, tapi dari darah saingan kalian." Haji Iman langsung menegang. "Maksud Mbah?" Anaknya Haji Wahid, satu-satunya anak laki-laki. Dia yang harus jadi tumbal. Kalau sudah, aliran rezeki akan pindah ke kalian. Usahanya akan rontok seperti pohon tua disiram racun. "Hajah,
Naba menatap suaminya. Mata mereka bertemu, ada keraguan, ada rasa takut, tapi juga ada ambisi. Dan dalam satu tarikan napas panjang, Haji Iman mengangguk. Kalau itu yang harus dilakukan, kami siap. Sebelum pulang, Mbah Sarno memberi satu syarat tambahan. Selama 3 malam ke depan, tepat pukul 2 pagi, Haji Iman harus membakar dupa dan memanggil nama si anak yang akan dijadikan tumbal, sambil membaca mantra yang telah diberikan. Dalam 3 hari, katanya, tumbal akan datang sendiri ke alamnya. Dan benar saja, pada malam ketiga anak Haji Wahid mengalami kecelakaan tragis. Ia terjatuh dari lantai 2 rumah mereka saat bermain, padahal tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Tubuhnya remuk, meninggal di tempat. Kabar itu menyebar cepat, seluruh warga berduka. Tapi di balik wajah penuh simpati, Haji Iman dan Hajah Naba menyimpan senyum kemenangan di dalam hati mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mebel Barokah Jaya kembali penuh pelanggan. Pesanan mengalir seperti air bah. Gudang penuh kayu, pabrik bekerja siang malam, dan rekening mereka bertambah gemuk. Namun, malam demi malam, Haji Iman mulai mendengar suara anak kecil menangis di pojok gudang. Dan Hajah Naba mulai bermimpi melihat tangan kecil berdarah menyentuh wajahnya. Pesugihan telah dibayar, tapi bayang-bayang balasan mulai mendekat. Sudah 2 bulan berlalu sejak kecelakaan tragis yang merenggut nyawa anak semata Wayang Haji Wahid. Warga masih membicarakannya dengan nada sedih. Anak itu dikenal ramah, pintar, dan sering membantu orang tua di toko. Tak ada yang menyangka ajal kan datang begitu cepat. Tapi hidup terus berjalan. Yang mencolok adalah perubahan drastis yang terjadi di Mebel Barokah Jaya. Sejak hari itu, toko Haji Iman Bagai terlahir kembali. Setiap pagi, antrean mobil pickup dan truk ringan memenuhi halaman depan. Pembeli datang dari kota-kota lain, bahkan luar provinsi. Uang mengalir deras. Dalam waktu singkat, Haji Iman membeli gudang baru dan menambah 2 mesin modern untuk pemrosesan kayu. Namun, di balik wajah berseri dan toko yang sibuk, ada yang mulai berubah dalam diri Haji Iman. Setiap malam, setelah toko tutup dan lampu dimatikan, Haji Iman duduk sendirian di ruang belakang. Di hadapannya, tumpukan catatan penjualan dan buku besar, tapi matanya kosong. Telinganya sering mendengar suara ganjil. Suara kuku kecil menggaruk lantai, suara ketukan 3 kali di dinding, dan sesekali suara anak kecil tertawa lirih. Awalnya ia mengira itu halusinasi karena lelah, tapi suara-suara itu semakin sering datang dan hanya muncul saat ia sendirian. Pernah suatu malam, ia menemukan boneka kayu kecil yang tak pernah ia buat, berdiri sendiri di sudut meja kerjanya. Boneka itu menyerupai sosok anak lelaki. Matanya terbuat dari 2 butiran hitam mengkilap dan mulutnya digambarkan tersenyum. Tapi, seperti mengejek, ia membuang boneka itu ke tempat sampah. Tapi keesokan harinya boneka itu kembali, duduk di tempat yang sama. Sementara itu, Hajah Naba mulai mengalami gangguan tidur. Ia sering mengigau dan berbicara sendiri dalam tidur. Pernah suatu malam, ia duduk tegak dalam keadaan setengah sadar dan berteriak, Maafkan kami. Kami hanya ingin usaha kami hidup." Haji Iman membangunkannya dengan panik, tapi istrinya tak ingat apa-apa keesokan paginya. Lebih parah lagi, Hajah Naba mulai merasakan hawa panas di dalam rumah. Bukan panas biasa, tapi panas yang membuat tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia kerap membuka jendela lebar-lebar di tengah malam sambil bergumam, "Dia di luar, dia nunggu di luar." Hari demi hari, gangguan itu makin sering. Suatu sore, seorang tukang kayu yang sudah bekerja sejak zaman ayah Haji Iman mengundurkan diri. Namanya Pak Narto, pria tua yang dikenal jujur dan setia. "Saya mohon izin, Haji. Maaf, saya nggak kuat kerja di sini lagi," katanya sambil menunduk. "Kenapa Pak Narto, ada yang salah?" tanya Haji Iman curiga. Pak Narto menggigit bibirnya, menahan getar suaranya. "Semalam saya lembur, Haji. Saya lihat ada anak kecil duduk di atas tumpukan kayu jati, pakai baju putih, mukanya penuh darah.
Dia liatin saya lama sekali. Haji Iman membeku. Awalnya saya pikir itu anak tetangga yang nyasar. Tapi pas saya panggil, dia hilang. Kayunya basah seperti habis kena air mata. Maaf Haji, saya nggak sanggup lagi. Setelah Pak Narto pergi, 3 tukang lain ikut mengundurkan diri dalam seminggu. Mereka tak memberi alasan, tapi wajah-wajah mereka semua penuh ketakutan. Haji Iman semakin tertekan, tapi egonya lebih besar dari rasa takutnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bayaran kecil untuk kekayaan besar. Toh uang terus datang, toko makin besar dan pelanggan makin banyak. Namun pada suatu malam Jumat Kliwon, sesuatu terjadi. Haji Iman baru saja selesai salat Isya dan ingin naik ke kamar. Saat melewati ruang tengah, ia melihat seseorang duduk di sofa membelakanginya. Sosok itu kecil, rambutnya acak-acakan, baju putihnya kumal. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan, tapi sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya bukan wajah manusia, mata hitam legam, wajah pucat, dengan senyum yang melebar tidak wajar sampai ke telinga. Mulutnya berdarah dan di tangannya sebuah potongan kayu jati yang tajam, seperti pisau. "Pak," bisiknya. "Sudah lunas belum?" Tumbalnya. Haji Iman berteriak sekencang-kencangnya hingga pingsan di tempat. Hajah Naba menemukannya dini hari dengan tubuh menggigil dan mulut komat kamit seperti membaca ayat, tapi terbalik. Sejak malam itu, Haji Iman mulai sakit-sakitan. Tubuhnya melemah, berat badan turun drastis. Ia sering melamun, memandangi dinding berjam-jam. Tapi saat diajak ke dokter, hasilnya normal. Tidak ada penyakit yang ditemukan. Hajah Naba yang awalnya kuat juga mulai menunjukkan gejala aneh. Ia pernah berdiri di tengah halaman rumah sambil tertawa pelan dan mengatakan bahwa anak Haji Wahid datang setiap malam dan menari di atas atap rumah. Orang-orang mulai membicarakan keluarga Haji Iman. Dari luar tampak sukses, tapi dari dalam mereka seperti perlahan digerogoti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Haji Wahid sendiri, meski masih berkabung, justru makin religius. Ia sering terlihat di masjid, menangis saat salat tahajud, dan bersedekah dalam diam. Ada bisik-bisik bahwa ia mulai mendekati seorang kiai sakti untuk mencari tahu penyebab kematian anaknya. Dan sementara itu, di ruang belakang toko Barokah Jaya, boneka kayu kecil itu kini tak lagi sendiri. Sudah ada 2. Duduk berdampingan, sama-sama tersenyum. Sejak kejadian malam Jumat Kliwon itu, keadaan Haji Iman dan Hajah Naba terus memburuk. Tubuh Haji Iman makin kurus, seperti disedot pelan-pelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Matanya cekung, kulitnya kering, dan ia mulai sulit membedakan mimpi dan kenyataan. Sementara itu, Hajah Naba makin sering bicara sendiri, duduk di sudut rumah sambil menatap langit-langit dan sesekali tertawa cekikikan seperti anak kecil. Mereka sudah mencoba berobat ke dokter, ustadz, hingga orang pintar, namun tidak ada yang mampu menyentuh inti masalah. Bahkan saat didatangkan kiai ternama dari luar kota untuk mengaji di dalam rumah, lampu padam mendadak dan jendela bergetar hebat. Dari dalam lemari kayu tua, terdengar suara tangisan anak-anak memanggil-manggil. "Abi, Abi Iman, Abi, ayo ikut." Di tengah-tengah kekacauan batin itu, Haji Iman mengambil keputusan drastis. Ia merasa harus pergi ke Tanah Suci. Ia ingin mencari ketenangan, memohon ampun di depan Ka'bah, dan kalau bisa, melepaskan semua perjanjian gelap yang telah ia buat. "Bu, kita berangkat umrah minggu depan," ujarnya lirih sambil menatap wajah istrinya yang kini nyaris tak dikenali. Pucat, berantakan, dan matanya kosong. Hajah Naba mengangguk pelan, lalu terkikik. "Mereka ikut nggak ya, Mas?" "Siapa?" "Yang di lemari belakang. Mereka bilang mau naik pesawat juga." Haji Iman menggigil, tapi ia tak peduli. Jika ini jalan keluar, ia akan tempuh, apapun risikonya. Maka Tanah Suci yang terasa. Mencekam perjalanan menuju Tanah Suci berjalan lancar.
Tapi sejak menapakkan kaki di Bandara King Abdulaziz, suasana terasa berbeda. Beberapa jemaah lain melihat Hajah Naba berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Ia tertawa saat orang lain menangis membaca doa. Bahkan saat sampai di Masjidil Haram, Hajah Naba justru duduk di pelataran sambil menggambar bentuk aneh di atas pasir. "Hajah, kenapa nggak ikut tawaf?" tanya salah satu pembimbing. Hajah Naba tersenyum lebar, matanya melotot. "Aku sedang menunggu," katanya. Dia mau jemput Haji Iman malam ini, di kamar. Pakai baju putih, pembimbing itu tertegun. Lalu berpaling ke Haji Iman yang hanya menunduk, wajahnya pucat. Ya seperti tahu, waktunya semakin dekat. Malam kematian malam keempat mereka di Makkah, Haji Iman bangun sekitar pukul 3 dini hari. Doi merasa desai sering semakin dari luar kamar hotelnya. Api Iman. Suara itu lirih namun jelas. Ia berdiri membuka pintu. Tapi lorong hotel gelap, sunyi, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba AC kamar mati, lampu berkedip-kedip. Hajah Naba di ranjang mulai merintih pelan, tubuhnya kejang-kejang. "Mas, dia datang. Dia mau mas sekarang." Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Haji Iman menggigil. Dari balik tirai jendela, sesosok kecil muncul. Perlahan-lahan, anak kecil. Baju putih, mata hitam pekat, senyum menyeringai. "Sudah lunas belum?" Tumbalnya. Suara itu bergema seperti datang dari dasar sumur. Haji Iman berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Jantungnya berdetak liar, kepalanya berat, dan tubuhnya mulai menghitam, seperti dilumuri arang. Pagi harinya, jemaah lain menemukan Haji Iman tergeletak tak bernyawa di lantai kamar. Matanya terbuka, namun membeku. Di pipinya, bekas tangan kecil berwarna hitam terbakar. Tidak ada luka fisik lain, tapi dokter menyatakan jantungnya berhenti tanpa sebab medis. Hajah Naba ditemukan duduk di pojok ruangan, tersenyum sambil menggoyang-goyangkan tubuh dan berbisik pelan. "Mas Iman sudah pulang, tapi nggak sendiri. Ia tak pernah kembali normal. Saat dipulangkan ke Indonesia, ia dirawat di rumah sakit jiwa dan hanya bisa menangis atau tertawa sepanjang hari. Sesekali, ia menyebut nama anak Haji Wahid dan berkata bahwa ia sering datang sambil membawa mainan dari kayu jati. Sudah lebih dari 1 tahun berlalu sejak kabar meninggalnya Haji Iman di Tanah Suci dan kegilaan yang menimpa istrinya, Hajah Naba. Meski waktu berjalan, kisah mereka tetap menjadi bisikan yang tak pernah usang di telinga warga. Warung kopi, pengajian malam, hingga pos ronda, semua pernah menyebut nama Haji Iman dengan nada pelan dan takut. Toko mebel Barokah Jaya resmi ditutup. Sepeninggal pemiliknya, tak ada ahli waris yang mau mengurus. Sanak saudara menjauh, takut terlibat dalam pusaran gelap yang menyelimuti toko tersebut. Bangunannya yang dulunya megah kini ditutupi debu dan tumbuhan liar. Kaca-kaca pecah, cat mengelupas, dan papan nama toko nyaris copot. Tapi yang paling aneh adalah suasana. Warga yang lewat di malam hari sering mempercepat langkah. Beberapa mengatakan mendengar suara gergaji yang bergerak sendiri, suara ketukan, palu, dan sesekali nyanyian anak kecil yang tak pernah terdengar wajar. Anak-anak desa dilarang bermain di sekitar sana. Bahkan tukang ojek dan kurir barang pun ogah mengambil jalan pintas lewat depan toko itu. Ziarah balas dendam di sisi lain, Haji Wahid hidup dengan tenang. Kesedihan masih ada, tapi ia sudah berdamai. Ia sering menghabiskan waktu di masjid, mengajar anak-anak mengaji dan membantu warga tanpa pamrih. Namun ada satu kebiasaan barunya yang menjadi perhatian. Ziarah ke makam Haji Iman setiap Jumat pagi. Beberapa warga bertanya, "Kenapa ziarah ke makam orang yang mengorbankan anakmu sendiri, Haji?" Haji Wahid hanya menjawab singkat, "Karena di situ setan bukan cuma menjerat 1 nyawa, tapi 2. Ia sadar Haji Iman bukan sepenuhnya jahat. Ia hanya kalah oleh ambisi, oleh nafsu untuk menyaingi, oleh rasa iri dan takut kalah. Ia telah memilih jalan pintas, dan jalan itu akhirnya memakan dirinya sendiri."
Di makam itu, Haji Wahid selalu berdoa agar Allah mengampuni keduanya, anaknya dan Haji Iman. Karena bagi orang-orang seperti mereka, jalan pengampunan adalah satu-satunya harapan untuk memutus rantai gelap pesugihan. Lemari tua dan boneka. Ketiga suatu hari, seorang pemuda dari kota datang ke desa. Dia mengaku sebagai cucu dari adik Haji Iman, ingin melihat toko peninggalan keluarganya. Warga memperingatkan, tapi ia tertawa kecil. Ah, itu cuma mitos kampung. Saya arsitek. Saya bisa renovasi jadi kafe atau galeri seni. Ia memaksa masuk ke dalam toko. Pintu sudah rapuh dan bisa dibuka dengan sedikit dorongan. Udara pengap langsung menyergap, bau kayu tua bercampur debu dan sesuatu yang amis. Dengan senter di tangan, ia menyusuri ruangan demi ruangan. Semua berantakan. Tapi ada satu ruangan yang terkunci, ruang kerja Haji Iman. Setelah mencongkel kuncinya, ia masuk. Di sana meja besar masih utuh. Buku besar akuntansi terbuka di halaman terakhir. Dan di sudut ruangan ada lemari tua dari kayu jati. Ia mendekat. Perlahan membuka lemari, isinya kosong. Tapi di bagian paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kayu kecil, ada 3 boneka kayu. Tiga-tiganya duduk bersila. Yang satu menyerupai anak kecil, yang kedua menyerupai sosok perempuan dewasa, dan yang ketiga masih belum diukir sepenuhnya. Seperti sedang menunggu wajah untuk disempurnakan. Tiba-tiba, lampu senternya mati. Udara menjadi dingin. Dan dari balik punggungnya, suara tawa anak kecil terdengar lirih. Satu lagi, tinggal satu lagi. Pemuda itu menjerit, dan sejak hari itu ia tidak pernah kembali ke kota. Waktu terus berjalan. Tapi luka yang ditinggalkan oleh pesugihan Haji Iman tak pernah sembuh sepenuhnya. Toko mebel itu berdiri sebagai pengingat bahwa keserakahan selalu punya harga, dan jalan pintas selalu menyimpan belitan yang tak terlihat. Setiap malam Jumat, warga sekitar menyalakan lampu lebih awal. Mereka tahu, pada malam-malam tertentu, bau kayu jati segar bisa tercium dari toko kosong itu. Dan kadang-kadang, suara anak-anak tertawa, bukan karena bahagia, tapi karena mereka menemani jiwa-jiwa yang terjebak, menunggu tumbal berikutnya. 3 bulan setelah kepergian pemuda kota yang mengaku sebagai cucu dari adik Haji Iman, desa kembali tenang. Tapi ketenangan itu bukan karena damai, melainkan karena semua orang mulai menolak bicara tentang toko mebel Barokah Jaya. Bahkan anak-anak yang biasa bermain layang-layang di lapangan belakang, kini memilih bermain di pinggir sawah, jauh dari bangunan terkutuk itu. Namun, cerita belum benar-benar usai. Suatu malam seorang gadis muda bernama Salma pulang ke desa. Ia adalah keponakan dari Hajah Nabah, anak dari kakak perempuannya yang tinggal di Bandung. Ia datang setelah mendengar kabar ibunya meninggal dunia dan ingin menengok kondisi terakhir bibinya yang disebut-sebut tak waras sejak pulang dari Tanah Suci. Salma berbeda dari warga desa lainnya. Ia tumbuh besar di kota, terbiasa berpikir rasional. Ia tak percaya hal mistis. Tapi begitu melangkahkan kaki ke rumah Hajah Nabah yang kosong, ia merasakan hawa aneh yang menusuk hingga ke tengkuk. Pertemuan dengan sang bibi rumah tua itu masih berdiri, berdebu, dan penuh sarang laba-laba. Namun di kamar belakang, Hajah Nabah duduk di kursi goyang. Rambutnya panjang menjuntai, matanya kosong, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Tapi saat melihat Salma, ia tersenyum samar, seperti mengingat sesuatu. Salma, iya, anaknya Siti ya, sudah waktunya. Salma terkejut. Waktunya apa, Bi? Menjaga warisan. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Kalimat itu menggantung. Salma hanya mengira bibinya mengigau. Tapi malamnya, ia bermimpi berada di dalam toko mebel tua itu. Dalam mimpi, ia berjalan menyusuri di lorong yang panjang, melewati kursi dan lemari yang berdiri sendiri. Di ujung lorong ada lemari besar yang terbuka sedikit, mengintipkan cahaya kemerahan dari dalamnya.
Dan di sana berdiri sosok kecil, anak laki-laki dengan mata hitam dan senyum menyeramkan. "Bukan aku yang jahat, aku hanya dipanggil. Kalian yang buka pintunya." Salma terbangun dengan napas tersengal. Tapi anehnya, tangannya terasa kotor. Saat diperiksa, ada serbuk kayu jati di telapak tangannya. Misteri toko yang memanggil rasa penasaran Salma semakin kuat. Ia mulai menelusuri cerita-cerita lama dari warga desa. Sebagian menolak bicara, sebagian lagi hanya berkata singkat, "Kalau bisa, jangan sentuh apapun yang ditinggalkan Haji Iman." Namun Salma menemukan catatan lama milik ibunya. Di dalamnya ada denah rumah Haji Iman, lengkap dengan sketsa ruangan rahasia di toko mebel. "Lorong bawah tanah," gumam Salma. Kenapa seperti ada ruang tersembunyi? Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, Salma membawa senter dan masuk ke toko mebel yang sudah ditinggalkan. Pintu depan masih rusak. Bau kayu tua dan debu langsung menyerang hidungnya. Tapi ia terus berjalan, menyusuri lorong ke arah belakang, mencari ruangan yang sesuai dengan denah. Akhirnya, ia menemukan sebuah papan lantai yang terdengar hampa saat diinjak. Ia congkel kayu itu dan benar, di bawahnya ada lubang kecil dengan tangga menurun. Ia turun. Lorong kayu dan perjanjian berdarah di bawah sana, ruangan sempit dan pengap. Di dinding terukir simbol-simbol aneh. Di tengahnya ada meja bundar dari kayu jati, dengan lilin yang sudah meleleh habis. Di atas meja, sebuah buku tua berwarna hitam, dengan cap darah kering di sampulnya. Salma membuka perlahan. Halaman pertama berisi nama-nama. Nama lengkap, tanggal lahir, tanggal kematian, dan di antara nama itu, Haji Wahid bin Karim, batal. Ahmad Wahid bin Haji Wahid, tumbal diterima Iman bin Sahroni, disetujui Naba binti Umar, bersekutu Salma binti Siti, diwariskan tangannya gemetar. Namanya tercatat tiba-tiba udara berubah dingin. Lilin yang tadinya mati menyala sendiri, dan dari pojok ruangan, boneka kayu ketiga muncul perlahan, berdiri sendiri di atas meja. Sudah waktunya, penjaga baru harus memilih, menutup atau meneruskan. Salma menjerit, tapi sebelum ia bisa lari, suara Hajah Naba menggema di lorong itu. "Entah dari mana. Kalau kau bakar buku itu, semuanya akan hilang. Tapi sebagian dari jiwamu juga ikut terbakar. Tapi kalau kau meneruskan, kekayaan akan kembali. Usaha akan hidup, tapi tumbal akan selalu menunggu." Pilihan terakhir Salma menatap buku itu, menatap boneka kayu, dan menatap simbol-simbol yang terasa begitu nyata. Ia tahu keluarganya telah menyerahkan darahnya sendiri demi kekayaan. Tapi ia juga tahu setiap generasi akan selalu diberi pilihan. Dengan air mata mengalir, Salma mengambil buku itu dan membakarnya di ruang bawah tanah bersama boneka ketiga. Jeritan melengking menggema. Api tak hanya membakar kertas, tapi juga menyapu seluruh lorong. Dengan panas menyengat, seperti membakar roh-roh yang terikat di dalamnya. Salma pingsan. Keesokan paginya warga melihat asap tipis dari toko mebel. Saat diperiksa, ruangan bawah tanah sudah runtuh. Tidak ditemukan apa-apa kecuali serpihan kayu hitam gosong dan abu-abu halus. Salma ditemukan di halaman belakang, tertidur dengan luka bakar ringan di tangan. Saat ia bangun, matanya berubah, lebih tenang. Ia tidak berkata banyak, hanya satu kalimat, "Pintunya sudah ditutup, tapi kuncinya masih di darah kami." 12 tahun telah berlalu sejak Salma membakar buku hitam dan boneka ketiga di ruang bawah tanah toko mebel Barokah Jaya. Sejak hari itu, desa kembali damai. Tidak ada suara-suara aneh di malam hari. Tidak ada anak kecil yang mendadak hilang. Dan toko mebel itu, meskipun bangunannya masih berdiri reot, telah ditinggalkan sepenuhnya oleh siapapun. Seolah-olah waktu membekukan tempat itu agar tak tersentuh lagi. Salma kini tinggal di kota. Ia menikah dengan seorang dosen arsitektur dan memiliki seorang anak lelaki berusia 8 tahun bernama Arga. Ia menjalani kehidupan yang tampak normal,
mengajar di universitas, membina rumah tangga yang harmonis, dan menulis jurnal kebudayaan lokal. Ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang masa lalunya di desa, tidak kepada suaminya, dan tidak kepada anaknya. Namun, ada satu hal yang terus mengusiknya, mimpi yang selalu datang setiap malam Jumat Kliwon. Dalam mimpi itu, ia berjalan di tengah toko mebel yang gelap, dikelilingi oleh lemari-lemari tua yang berbisik pelan dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan di ujung lorong, boneka kayu ketiga berdiri lagi. Utuh, tidak terbakar. Kali ini, dengan wajah Argadot tanda-tanda yang kembali awalnya, Salma berpikir itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi suatu malam, Arga datang padanya dengan wajah pucat dan berkata, "Bu, tadi malam aku diajari main pahat sama Om Tua. Katanya aku jago bikin kursi." Salma langsung menatapnya dalam-dalam. Om Tua, siapa? Om yang tinggal di toko kayu yang ada di mimpi Arga. Dia nggak punya mata, tapi bisa ngomong. Salma merasa lututnya lemas. Ia tak pernah menceritakan satu hal pun soal masa lalu kepada anaknya. Tapi kata-kata Arga terlalu akurat. Ia tahu mimpi anaknya bukan sekadar bunga tidur. Malam itu, Salma menggali kembali kotak lama di gudang rumah. Ia mencari catatan ibunya, sketsa-sketsa toko, dan foto lama Haji Iman. Tapi yang ia temukan membuat jantungnya serasa berhenti. Sebuah sketsa boneka kayu yang sama, dengan catatan di bawahnya. Boneka ketiga tak akan hilang, karena warisan tak bisa dibakar. Ia hanya tidur, dan akan bangun di generasi berikutnya. Salma sadar satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah kembali ke tempat asalnya. Ia harus kembali ke desa. Kali ini tidak untuk melarikan diri, tapi untuk mengubur akar kutukan. Dengan berat hati ia membawa Arga ke kampung halamannya, mengaku hanya untuk liburan sebentar. Tapi sejak memasuki batas desa, Arga menjadi pendiam. Sesekali ia tertawa, sendiri kadang menangis tanpa sebab. Di malam pertama, Salma membawanya ke masjid. Tapi di tengah salat maghrib, Arga menoleh ke sudut pojok ruangan dan berbisik, "Om Tua di situ, Bu." Dia bilang sudah lama menunggu. Salma menggigil. Ia memutuskan malam itu juga pergi ke toko mebel yang dulu telah ia tutup dengan api dan doeu bangunan itu masih berdiri. Lebih mirip reruntuhan. Dinding penuh jamur dan rumput liar melilit tiang-tiangnya. Tapi pintunya terbuka, seperti sudah tahu tamunya akan datang. Salma masuk, membawa Arga yang sudah mulai bicara aneh dengan bahasa tidak dikenal. Pertemuan terakhir di ruangan belakang, papan lantai yang pernah menutupi lorong bawah tanah kini sudah terbuka. Tangga menuju bawah masih utuh, seolah tak pernah terbakar. Salma menuntun Arga ke bawah meski hati kecilnya menolak. Di sana, ruang perjanjian pesugihan berdiri seperti dulu, utuh, sunyi, dan penuh bisikan. Di tengah ruangan boneka kayu ketiga berdiri, kini bukan hanya menyerupai Arga, tapi bergerak. "Salma, kamu tidak bisa melawan darahmu sendiri." Terdengar suara lelaki. Keluar dari bayang-bayang dinding, sosok Haji Iman muncul. Matanya kosong, wajahnya penuh luka bekas terbakar. "Kamu pikir membakar buku bisa memutus perjanjian? Tidak semudah itu. Tumbal harus ditagih kalau bukan kamu, anakmu." Salma menjerit, ia peluk Arga erat. Tapi Arga kini tersenyum. Bukan seperti anak 8 tahun lagi. Senyumnya mirip senyum boneka kayu di masa lalu. "Bu, kalau aku tinggal di sini, Om Tua bilang, ibu bisa hidup selamanya. Toko bisa buka lagi, kita bisa kaya." Salma meneteskan air mata. Ia sadar ini ujian terakhir. Ia peluk Arga, dan dengan penuh tekad, ia ambil sebatang paku kayu besar dari rak tua. Ia arahkan ke meja persembahan. "Kalau darah harus dibayar, dengan darah biar aku saja yang menutupnya untuk selamanya." Salma menghantam meja itu dengan paku, menancapkan jantung kayu tempat boneka ketiga berdiri. Ruangan gemetar. Jeritan terdengar dari segala arah. Api menyala dari dinding. Arga pingsan di pelukannya. Mereka ditemukan oleh warga esok paginya, tergeletak di depan toko yang kini hangus sepenuhnya. Tidak ada lorong, tidak ada meja, tidak ada boneka.
Semuanya lenyap seperti tak pernah ada. Arga sehat. Tapi sejak hari itu ia tak ingat apapun tentang kejadian di toko mebel. Ia kembali ceria seperti anak-anak normal. Salma tahu, kutukan sudah dikubur. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia tetap menyalakan pelita kecil di depan rumahnya, hanya untuk berjaga-jaga. Karena ia tahu, darah memang bisa ditidurkan, tapi ia tak pernah benar-benar mati. 20 tahun telah berlalu sejak kejadian terakhir di desa itu. Salma telah menua, rambutnya sebagian sudah memutih, namun sinar matanya masih tajam. Ia kini tinggal sendiri di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, sementara Arga, anak semata, wayangnya, telah tumbuh dewasa dan menjadi arsitek sukses. Ia bekerja di luar negeri dan hanya pulang setahun sekali. Salma menyimpan rahasia keluarga itu rapat-rapat. Ia tak pernah mengungkit kembali peristiwa-peristiwa gelap dari masa lalu. Ia mengira semuanya sudah selesai, kutukan sudah ditutup, boneka ketiga sudah musnah. Tapi sayangnya, toko mebel itu tak pernah benar-benar mati. Surat undangan kematian pada suatu pagi Salma menerima surat. Bukan email, bukan pesan digital, tapi surat tua dengan amplop kecoklatan dan tinta hitam yang nyaris pudar. Tidak ada pengirim. Hanya tertulis, Bu Salma yang terhormat, kami mohon kehadiran Anda di pembukaan kembali toko mebel Barokah Jaya. Tempat, Desa Karangjati. Waktu, Jumat Kliwon, pukul Monson lan Korun. Hormat kami, penjaga warisan. Tangan Salma gemetar. Tidak mungkin, toko itu sudah rata dengan tanah, dibakar bersama seluruh isi kegelapannya. Tapi surat itu nyata, ditulis dengan tulisan tangan yang asing namun terasa akrab. Lebih mengerikan lagi, di bawah surat ada coretan darah kering membentuk nama Arga. Salma langsung menelepon anaknya. Tidak aktif. Ia mencoba menghubungi kantor Arga di luar negeri. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Kembali ke desa ditemani hanya oleh senter dan doa. Salma naik mobil menuju desa Karangjati. Ia sudah lebih dari 2 dekade tak kembali. Rumah-rumah di desa itu sebagian besar telah ditinggalkan. Banyak yang pindah ke kota, sisanya hanya orang-orang tua yang terlalu lelah untuk berpindah tempat. Namun saat ia tiba di depan reruntuhan toko mebel Barokah Jaya, Salma tercekat. Toko itu berdiri kembali, tapi bukan seperti bangunan lama yang reot. Sekarang ia terlihat baru, dengan ukiran-ukiran kayu jati yang bersih, jendela kaca yang mengilap, dan papan nama Barokah Jaya bersinar terang dalam cahaya rembulan. Dan di depan toko, Arga berdiri, matanya kosong. Senyumnya dingin, tapi tubuhnya hidup. Bu, toko ini akan buka lagi, aku yang akan teruskan. Sudah waktunya. Warisan tidak bisa dihapus, cuman bisa ditunda. Ritual pembukaan, Salma berusaha menarik anaknya pergi, tapi Arga menolak. Toko ini milik keluarga kita, Bu. Haji Iman, Hajah Nabah, semuanya dulu cuma penjaga. Sekarang aku, dan aku harus memberi tumbal pertama. Salma berteriak, "Tidak, kamu bukan penjaga, kamu anakku, kamu manusia, bukan warisan setan." Tapi semuanya sudah terlambat. Pintu toko terbuka, sendiri. Dari dalam keluar bayangan-bayangan kayu 3 boneka lama, termasuk boneka ketiga, yang kini tidak menyerupai Arga, tapi Salma sendiri. Boneka itu berjalan pelan ke arahnya, dengan wajah penuh bekas luka, rambut putih seperti dirinya, dan suara retak kayu yang mengerikan. "Salma, kamu pikir kamu bisa lari? Kamu pikir menolak darahmu bisa menyelamatkan anakmu? Kami hanya menunggu waktunya, dan waktu itu sekarang." Pengorbanan terakhir Salma tahu, tak ada jalan keluar. Satu-satunya cara menyelamatkan Arga adalah menyegel toko itu dengan nyawanya sendiri. Tapi ia butuh perjanjian, ia butuh pemutus warisan. Dan ia tahu ada satu benda yang bisa melakukan itu. Kapak kayu jati peninggalan Haji Wahid. Kapak itu dulu digunakan untuk menghancurkan boneka pertama, tapi disembunyikan oleh Hajah Nabah karena takut pesugihan gagal. Salma lari ke rumah tua kakaknya.
tempat Hajah Naba dulu tinggal. Di bawah lantai kamar, ia menggali cepat dan menemukan kapak itu, masih berbalut kain kafan sobek. Ia kembali ke toko, boneka-boneka sudah berdiri melingkar. Arga berada di tengah, tangannya diikat dengan akar kayu hidup. Toko kini berubah menjadi ruang gelap penuh asap dan darah. Di tengahnya ada meja persembahan sama seperti dulu. Salma mengangkat kapak dan berkata, "Aku adalah darah terakhir, tapi aku juga penutup terakhir. Kalian tidak bisa memakan generasi kami lagi." Ia menghantam boneka ketiga dengan kapak. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jeritan mengerikan meledak di udara. Angin kencang memporak-porandakan toko. Kayu jati berubah menjadi abu. Arga menjerit, tapi bukan karena kesakitan, melainkan karena kesadarannya kembali. "Ibu," teriak Arga, saat tubuh Salma mulai diserap oleh pusaran api yang muncul dari lantai toko. Akhir dari segalanya, Arga terbangun keesokan paginya di lapangan rumput. Di sekelilingnya hanya tanah kosong dan puing-puing abu kayu. Toko itu lenyap. Ia memanggil-manggil ibunya, tapi Salma tak ditemukan. Yang tertinggal hanyalah sehelai kain putih dan foto lama Haji Iman, Hajah Naba dan Salma kecil. Kini terbakar separuh, hanya menyisakan wajah Arga di sudut foto. Arga menangis, tapi ia tahu ibunya telah menyelamatkan semua. Warisan telah ditutup. Namun sebelum ia meninggalkan tempat itu, di bawah abu, ia melihat sepotong ukiran kecil yang bertuliskan, "Jika ada darah yang dilupakan, toko ini akan dibuka kembali."